Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah Anda menerima pesan berantai di WhatsApp yang isinya katanya hadis Nabi atau sebuah ramalan kiamat atau ajakan untuk membagikan sebuah kalimat agar dapat pahala yang besar? Atau mungkin Anda pernah juga membaca berita di media sosial yang ternyata setelah dicek isinya tidak benar bahkan menyesatkan. Inilah fenomena hoax agama di era digital. Sebuah tantangan besar bagi umat muslim, karena hoax bukan hanya soal informasi yang salah, tapi juga bisa merusak akidah, bisa memecah belah umat, bahkan mengaburkan kebenaran atau mengaburkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Hari ini kita akan bahas topik yaitu hoax agama di era digital dan bagaimana cara kita menyikapinya. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hoax agama. Hoax agama adalah informasi yang mengatasnamakan ajaran, tokoh, simbol agama, tetapi tidak benar, tidak valid, dan bahkan sengaja dipalsukan. Contohnya, pesan berantai yang sering kita temui di media sosial dengan kalimat, barang siapa membaca doa ini dan membagikan kepada 10 orang, maka rezekinya akan lancar. Atau ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun sekian, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim lagi, yaitu kabar bohong tentang kelompok tertentu, ustadz tertentu, atau aliran tertentu yang sengaja dipelintir untuk kemudian menimbulkan kebencian. Fenomena ini semakin marak di era digital karena teknologi membuat informasi menyebar dengan sangat cepat. Kalau dulu hoax disebarkan di koran yang abal-abal atau selebaran di masjid, sekarang cukup dengan satu klik di WhatsApp, di Facebook, di TikTok, dan di Instagram, ribuan bahkan jutaan orang bisa terpapar dalam hitungan yang singkat. Pertanyaannya, kenapa hoax agama begitu mudah untuk disebarluaskan? Ada beberapa faktor, misalnya satu faktor emosi. Hoax agama biasanya menyentuh emosi seseorang. Apalagi soal pahala, soal surga, soal ancaman neraka atau ancaman dosa. Ketika membaca sesuatu yang menyinggung iman, banyak orang yang kemudian tidak berpikir panjang, langsung percaya dan menyebarkan informasi bohong tersebut. Yang kedua, kurangnya literasi digital dan literasi agama. Tidak semua umat Islam bisa membedakan mana sumber yang valid, mana sumber yang benar, mana yang meragukan dan tidak meragukan. Apalagi jika informasi itu dikemas dengan embel-embel seperti ada kata hadis, kata ustadz, atau sudah terbukti begitu, maka umat bisa mudah percaya. Yang ketiga, budaya share tanpa tabayun. Di era media sosial kita sering terjebak dalam kebiasaan membaca sebentar lalu langsung bagikan. Padahal Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan kita, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, algoritma media sosial. Platform digital bekerja dengan algoritma. Makin banyak yang share, semakin sering muncul di beranda orang lain. Akibatnya, hoax yang sebenarnya lemah secara isi bisa menjadi viral hanya karena dibagikan ke banyak orang. Teman-teman sekalian, kita juga perlu membahas tentang dampak berbahayanya hoax agama. Hoax agama bukan sekedar salah informasi. Dampaknya bisa jauh lebih serius. Yang pertama, bisa merusak akidah tentunya. Orang terus-menerus dicekoi hadis palsu atau amalan yang tidak ada sumbernya, lama-lama keyakinannya bercampur dengan kebohongan. Yang kedua, memecah belah umat. Banyak hoax agama yang sengaja dibuat untuk menyudutkan kelompok tertentu, misalnya fitnah terhadap ormas Islam, tokoh agama, ulama, atau bahkan mazhab tertentu. Akibatnya, umat Islam bisa terpecah belah. Padahal Islam mengajarkan persatuan. Yang ketiga, dapat menghancurkan kredibilitas dakwah. Jika ustadz atau dai ikut menyebarkan informasi yang ternyata hoax, maka kredibilitas dakwah juga ikut runtuh ya. Umat jadi bingung siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak bisa dipercaya. Kemudian dapat mengalihkan fokus umat. Hoax agama membuat umat sibuk membahas isu-isu yang sepele, sehingga lupa dengan isu yang besar yang jauh lebih penting. Misalnya isu kemiskinan, isu pendidikan, isu korupsi, dan tantangan moral generasi yang akan datang. Islam sebenarnya sudah sejak awal mengingatkan kita untuk berhati-hati. Berhati-hati dengan berita bohong. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah secara teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjelaskan, tabayun adalah sebuah prinsip utama. Jangan gampang percaya, apalagi kemudian gampang menyebarkan informasi dan tanpa klarifikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menegaskan menyebarkan informasi palsu atas nama agama adalah sebuah dosa besar. Lalu bagaimana kita sebagai umat menyikapi hoaks agama? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan tabayun atau dengan verifikasi sumber. Jangan langsung percaya, cek sumbernya, dari mana asal informasinya, siapa yang menyampaikan, apakah ada rujukan kitab atau bukunya, apakah ada hadis sahihnya atau pendapat ulama yang lain bagaimana. Yang kedua, gunakan literasi digital. Manfaatkan teknologi untuk melawan hoaks. Kita bisa mengecek keaslian hadis di situs resmi atau mencari klarifikasi dari lembaga yang otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada dari NU, Muhammadiyah atau lembaga fatwa yang resmi. Yang ketiga, kita tahan jari, jangan asal share, jangan asal sebar informasi. Ingat pesan Nabi, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menyampaikan semua yang ia dengar. Maka lebih baik berhenti di kita daripada menyebarkan kebohongan atau hoaks kepada orang lain. Yang keempat, bangun sikap yang kritis. Jangan mudah terpancing emosi. Kalau ada berita yang terlalu sensasional atau bombastis, justru itulah tanda untuk kita waspada terhadap informasi tersebut benar atau salah. Yang kelima, edukasi lingkungan terdekat kita. Jika kita menemukan keluarga atau teman menyebarkan hoaks, jangan mudah marah, tapi edukasilah mereka dengan cara yang bijak. Jelaskan dengan tenang, beri sumber yang valid agar mereka dapat tercerahkan. Hoaks agama bukan hanya soal tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab kolektif atau bersama-sama. Misalnya, lembaga dakwah juga perlu lebih aktif meluruskan informasi dengan cepat dan juga tegas. Media Islam juga harus hadir sebagai penyeimbang dengan konten dakwah dan Islamnya yang valid, mudah dipahami, tentu saja juga ramah digital. Kemudian para dai dan ustadz juga harus hati-hati dalam menyampaikan materi dakwahnya. Jangan hanya mengambil dari sumber internet tanpa verifikasi terlebih dahulu. Sahabat-sahabat sekalian, kita hidup di era digital yang penuh dengan informasi. Tantangannya bukan kekurangan informasi, tetapi justru kebanjiran informasi. Di tengah banjirnya informasi saat ini, kita dituntut untuk menjadi umat yang harus cerdas, kritis, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Mari kita jadikan prinsip tabayun sebagai budaya digital kita. Jangan asal percaya, jangan asal share informasi. Jadikan jari-jari kita sebagai alat dakwah yang membawa kebaikan, bukan sebagai penyebar hoaks atau fitnah. Ingatlah, setiap klik share yang kita lakukan bisa jadi bernilai pahala atau bernilai dosa. Tergantung isi yang kita sebarkan itu benar atau salah. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah informasi, meneguhkan iman kita di tengah arus informasi yang begitu deras, dan menjadikan kita bagian dari generasi yang bijak di dalam bermedia atau bermedia sosial. Saya Wahyu Khairul Zaman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.